Di manakah posisi kita di Bima Sakti dan alam semesta secara keseluruhan? Pada zaman kuno, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa bumi menempati pusat kosmos, sebuah pandangan yang dipertahankan oleh pemikir seperti Aristoteles dan Ptolemeus dalam model kosmologis mereka. Menurut perspektif ini, planet kita dianggap sebagai poros di mana semua benda langit lainnya berputar. Apakah konsepsi ini masih bertahan hingga saat ini? Untuk mengungkap misteri ini, kita akan memulai perjalanan kosmik, berangkat dari dunia kita menuju batas-batas terjauh alam semesta. Pada abad ke-17, Galileo Galilei, astronom Italia terkenal, menjadi pelopor dalam mempertanyakan model geosentris. Melalui pengamatan teleskopik, ia membuktikan bahwa bumi bukanlah pusat orbit planet, melainkan matahari. Dengan mempelajari Jupiter, Galileo menyadari bahwa planet gas ini dikelilingi oleh bulan-bulan yang mengorbit di sekitarnya. Penemuan ini memperkuat gagasan bahwa matahari, bukan bumi, adalah inti dari tata surya. Sistem bintang kita terdiri dari sebuah bintang pusat, yaitu matahari, 8 planet, dan berbagai objek yang lebih kecil, seperti asteroid, komet, dan planet kerdil. Jika bumi bukanlah pusat tata surya, apakah setidaknya planet ini yang paling dekat dengan matahari? Sebenarnya tidak. Dunia kita menempati posisi ketiga, didahului oleh Merkurius dan Venus. Bumi mengorbit mengelilingi matahari, seperti semua benda lain di tata surya, mengonfirmasi bahwa bintang kita memang merupakan titik fokus sejati dari sistem ini. Planet kita menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari dalam 365 hari yang kita sebut sebagai 1 tahun. Selama perjalanan ini, ia menjaga jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer dari bintang tersebut, ukuran yang kita kenal sebagai satuan astronomi, ESA. Mengapa kita menggunakan istilah rata-rata? Karena lintasan bumi tidak membentuk lingkaran sempurna, melainkan elips. Ini mengimplikasikan keberadaan dua titik ekstrem, aphelion, ketika bumi berada paling jauh dari matahari, sedikit melebihi 1 SA, dan perihelion, saat jaraknya paling dekat, sedikit kurang dari 1 SA. Cara lain yang menarik untuk mendefinisikan SA adalah melalui waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuhnya. Jarak rata-rata antara bumi dan matahari setara dengan sekitar 8 menit cahaya. Secara praktis, cahaya matahari yang mencapai kita saat ini berasal dari matahari 8 menit yang lalu. Jika, secara hipotetis, matahari berhenti bersinar pada pukul 14.30, kita baru akan menyadari fenomena tersebut pada pukul 14.38. Untuk menggambarkan lebih jelas, jika Anda berada di Millennium Falcon dari Star Wars, Anda akan melintasi ruang antara matahari dan bumi hanya dalam 8 menit, sebuah perjalanan yang, dalam kenyataannya, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengukur tata surya secara nyata. Bayangkan matahari dengan diameter 14 cm. Dalam skala ini, Pluto akan berada pada jarak 700 meter, setara dengan 7 lapangan sepak bola. Sementara itu, tetangga terdekat kita adalah bulan, yang terletak hampir 400.000 km jauhnya. Astronot Apollo membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapainya. Namun, dengan pesawat Enterprise dari Star Trek dalam kecepatan warp, Anda akan menempuh perjalanan itu dalam kurang dari 2 detik. Sekarang kita akan menuju ke wilayah terjauh di tata surya, sekitar 2 atau 3 unit astronomi dari matahari. Dalam perjalanan ini, antara orbit Mars dan Jupiter, kita akan menemui sabuk asteroid utama. Benda-benda langit ini adalah fragmen batuan dengan ukuran bervariasi, mulai dari beberapa kilometer hingga ratusan kilometer diameternya. Ukurannya yang kecil membuat mereka tidak terlihat tanpa bantuan teleskop, meskipun jumlahnya sangat banyak di wilayah ini. Perjalanan ke asteroid-asteroid ini akan memakan waktu beberapa tahun dengan pesawat ruang angkasa atau wahana konvensional saat ini. Melanjutkan perjalanan kita, dibutuhkan sekitar 10 tahun dan 40 unit astronomi untuk melewati Pluto, salah satu dunia paling terpencil di sistem planet kita. Bayangkan pemandangan ini. Jika Anda berdiri di permukaan Pluto dan melihat bumi, Anda hanya akan melihat sebuah titik biru samar, gambaran yang sama yang direkam pada tahun 1990 oleh wahana Voyager 1 milik NASA saat meninggalkan Neptunus menuju planet kita. Hanya kegelapan kosmos yang luas, samar-samar diterangi oleh cahaya bintang-bintang. Pada titik ini, kita meninggalkan tata surya kita dan bersiap memasuki ruang antar bintang. Untuk mencapai Proxima Centauri, bintang terdekat dari planet kita, kita perlu menempuh jarak sedikit lebih dari 4 tahun cahaya. Perlu diingat bahwa 1 tahun cahaya setara dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 tahun, atau sekitar 10 triliun kilometer. Jarak-jarak ini benar-benar sangat besar. Bahkan Millennium Falcon, jika bergerak pada kecepatan cahaya, akan membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk mencapai Proxima Centauri dan matahari. Paham? Bintang kita berada di pusat tata surya, tetapi juga menempati posisi di tengah luasnya galaksi Bima Sakti. Jika Anda
Anda melanjutkan perjalanan ini dengan pesawat ruang angkasa, realitas ini akan menjadi jelas. Namun, ini adalah perjalanan yang sangat panjang, membutuhkan kesabaran yang besar. Bima Sakti adalah galaksi tempat kita tinggal, sebuah kumpulan bintang raksasa yang terikat oleh gravitasi. Strukturnya menyerupai piringan pipih dengan inti bercahaya di tengah, di mana bintang-bintang berkumpul dengan sangat padat, serta lengan-lengan spiral yang menjulur di sekitarnya. Mengelilingi inti ini, ada halo bintang yang meluas melampaui bidang galaksi. Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format aslinya. Pada titik ini patut disampaikan ukuran dalam parsek setara dengan 3,26 tahun cahaya untuk mengukur galaksi kita. Bima Sakti memiliki diameter sekitar 30.000 parsek yang setara dengan 100.000 tahun cahaya. Bayangkan diri Anda kembali berada di Millennium Falcon, mencoba melintasi galaksi kita dari ujung ke ujung dengan kecepatan cahaya, kecepatan tertinggi yang mungkin di alam semesta. Meski demikian, menyelesaikan perjalanan ini akan membutuhkan waktu yang luar biasa, yaitu 100.000 tahun. Untuk menggambarkannya lebih baik, jika Anda mengirim pesan WhatsApp kepada teman-teman di ujung terjauh galaksi untuk mengajak mereka berkumpul di akhir pekan, komunikasi Anda akan membutuhkan 100.000 tahun untuk sampai kepada mereka. Jika mereka langsung membalas, dibutuhkan 100.000 tahun lagi untuk balasan itu kembali kepada Anda. Melanjutkan analogi spasial sebelumnya, jika direpresentasikan sebagai bola berdiameter 14 cm, Bima Sakti akan setara dengan 100 juta kilometer, jarak yang cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2.497 kali di sepanjang garis khatulistiwa. Halo galaksinya mencakup sekitar 30 kiloparsek, dihuni oleh bintang-bintang kuno yang usianya 2 kali lebih tua dari matahari kita di lengan spiral. Sementara bintang-bintang yang lebih muda, seperti matahari kita, terletak di lengan Orion, sebuah lengan sekunder yang berada di antara lengan Perseus dan Sagittarius. Bintang induk kita hanyalah satu dari sekitar 200 miliar bintang yang membentuk galaksi dengan G kapital, karena ini adalah galaksi par excellence. Nama galaksi kita berasal dari istilah Yunani Galaxias, yang berarti jalur susu, merujuk pada legenda Yunani kuno. Menurut mitos tersebut, Bima Sakti adalah susu yang tumpah dari payudara Dewi Hera saat menyusui Hercules kecil. Jika Anda pernah berada di gunung pada malam musim panas yang cerah, amatilah langit dengan saksama. Anda akan melihat pita khas berwarna keputihan dan seperti susu yang melintasi kubah langit. Itulah Bima Sakti. Karena matahari kita terletak di salah satu lengan spiralnya, ketika diamati dari bumi, kita melihat galaksi kita sebagai pita bercahaya. Hal ini terjadi karena kita melihat bidang galaksi dari dalam. Seperti seseorang yang mencoba mengagumi seluruh lingkungan dari jendela rumah, kita hanya bisa melihat bangunan yang paling dekat, bukan seluruh lingkungannya. Tapi apakah matahari berada di pusat galaksi? Sebenarnya, ia mengorbit sekitar 8.000 parsek dari pusat, setara dengan 20.000 tahun cahaya. Bintang kita membutuhkan waktu sekitar 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi inti galaksi, bergerak dengan kecepatan yang mengesankan, yaitu 215 km per detik. Sejak kelahirannya, matahari hanya menyelesaikan sekitar 25 orbit mengelilingi pusat ini. Untungnya kita tidak berada di tengah-tengah Bima Sakti, karena di sana terdapat lubang hitam supermasif yang sangat besar, Sagittarius A. Raksasa ini memiliki massa setara dengan 4,3 juta matahari dan medan gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Terletak di arah rasi bintang Sagittarius, ia dapat diamati pada musim panas oleh belahan bumi utara dan pada musim dingin oleh belahan bumi selatan. Karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya yang terlihat, kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi keberadaannya dideteksi melalui cara tidak langsung. Pertama, melalui radiasi dari piringan akresi di sekitarnya. Piringan ini terbentuk dari materi yang berputar menuju lubang hitam. Sebelum ditelan, materi tersebut memanas hingga suhu yang ekstrim, mencapai jutaan derajat, melepaskan radiasi energi tinggi seperti sinar X dan sinar gamma. Kedua, investigasi lintasan bintang-bintang yang paling dekat dengan lubang hitam. Dengan memeriksa pergerakannya di wilayah pusat galaksi, terbukti bahwa bintang-bintang tersebut mengorbit sebuah ruang kosong yang tampaknya tidak berisi objek langit apapun di lokasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh astrofisikawan Andrea Ghez dan Reinhard Genzel, pemenang hadiah Nobel Fisika tahun 2020 bersama Roger Penrose selama beberapa dekade, membuktikan keberadaan objek masif dan sangat padat di inti galaksi kita, tepat di tempat lubang hitam Sagittarius Aperture berada. Bagaimana dengan Bima Sakti? Apakah ia berada di pusat alam semesta? Sekali lagi,
galaksi? Jawabannya adalah tidak. Galaksi kita adalah bagian dari kelompok lokal, sekumpulan galaksi dengan luas sekitar 10 juta tahun cahaya, atau 3,1 MPC, megaparsec. Perlu diingat bahwa 1 MPC setara dengan 1 juta parsec, dan 1 parsec sama dengan 3,26 tahun cahaya. Kelompok lokal menampung lebih dari 70 galaksi, sebagian besar berukuran kecil. Pusat gravitasi kelompok ini terletak di antara Bima Sakti dan galaksi Andromeda M31. Bersama dengan gugus Virgo, gugus Fornax, dan kelompok galaksi lainnya, kelompok lokal merupakan bagian dari supergugus lokal yang diameternya mencapai sekitar 100 juta tahun cahaya. Perkiraan menunjukkan bahwa alam semesta yang dapat diamati mengandung sekitar 200 miliar galaksi, ditambah dengan 200 miliar bintang lainnya. Sungguh menakjubkan untuk menyadari bahwa meskipun dengan satelit, probe, dan teleskop canggih, kita hanya mengeksplorasi sebagian kecil dari kosmos. Singkatnya, bumi tidak menempati pusat galaksi, apalagi alam semesta. Kita hanyalah sebuah planet kecil yang mengorbit bintang biasa, terletak di pinggiran galaksi spiral, di antara begitu banyak lainnya. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, kita tidak lebih dari sebutir debu yang melayang dalam seberkas sinar matahari.